Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan belajar lagi. Malam hari ini kita melanjutkan di tema mengenali diri dan mengendalikan diri. Malam ini kita belajar satu jalan pengendalian diri yang paling masyhur, paling sering diceramahkan, paling sering kita sebut-sebut dalam berbagai kondisi hidup kita, yaitu tema tentang kesabaran. Baik, bismillah, kita mulai. Ini penting, salah satu kualifikasi hidup yang penting kita miliki itu kesabaran. Kalau dalam Al-Quran bahkan ditegaskan fasobrun jamil. Kesabaran itu indah. Meskipun mungkin kita sering ngalamin sabar itu ternyata berat Pak dan pahit Pak. Berarti kita lihat ya seperti apa sih kesabaran itu sebenarnya. Termasuk nanti mungkin kita bahas sekilas. Sering sekali orang tanya pada saya, apa sabar itu ada batasnya? Nanti kita bahas itu ya. Termasuk beberapa isu tentang kesabaran. Baik, bismillah. Kita mulai. Saya mulai dengan filsafat dulu ya, nanti belakang kita masuk ke hikmah-hikmahnya. Kita awali dari Lao Tzu, kadang juga Lao Tzu membacanya. Kata beliau begini, aku hanya punya 3 hal untuk diajarkan: kesederhanaan, kesabaran, dan kasih sayang. Itulah 3 harta karun yang paling dahsyat. Kalau kita sudah punya 3 ini, percayalah hidupmu akan tenang. Kalau dalam bahasa agama mungkin di situ ada unsur mutmainnahnya. Banyak orang ketika kemarin-kemarin saya membahas kebahagiaan, itu sebenarnya sebagian besar menginginkan ketenangan. Dan kuncinya sebenarnya 3 hal itu: kesederhanaan, kesabaran, dan kasih sayang. Kalian latihan 3 hal ini. Latihan hidup sederhana, tidak kekurangan juga tidak berlebihan. Latihan sabar dan latihan mencintai. 3-tiganya menjadi senjata paling kuat untuk kita menaklukkan hidup. Makanya kata Lao Tzu, itulah 3 harta karun yang paling dahsyat. Ini untuk menjelaskan betapa pentingnya sabar itu saja sih. Saya ambil quote ini. Kalau kesederhanaan dulu pernah kita bahas, misalnya dalam sesi minimalisme, di mana ternyata hidup minimal itu jauh lebih membahagiakan. Jadi ada sangat banyak hal yang tidak penting meliputi diri kita. Teman-teman boleh setelah ini kalau pulang ke kamar, ke kos, ke rumah, coba kamu pertimbangkan setiap barang yang ada di sekeliling. Mana yang harus ada, mana yang boleh ada, boleh tidak, mana yang seharusnya tidak ada saja, ribet saja. Nah, nanti kalian silah itu terus
Ya kalau ada yang harusnya nggak ada tapi ada, ya apakah mungkin disedekahkan saja atau dijual saja untuk kepentingan yang lebih urgent misalnya. Boleh dengan mulai lagi yang begitu. Nah itu dulu kita bahas di minimalisme. Nah kesabaran malam ini. Kalau cinta, kasih sayang sudah bosan saya menjelaskan ke kalian. Nah malam hari ini kunci kedua kita bahas kesabaran. Saya taruh quote-nya di awal biar teman-teman panas dulu. Saya bawa 3 quotes dari Mahatma Gandhi, Rousseau, sama Shaw. Kalau dari Gandhi, lenyapnya kesabaran berarti kekalahan dalam pertempuran. Begitu kita tidak sabar, saat itu juga kita kalah. Kalah melawan apa? Menaklukkan diri kita sendiri. Begitu kita tidak sabar, itu sebenarnya kita sedang mengangkat bendera putih. Tidak kuat saya, tidak sabar saya, berarti kita kalah oleh diri kita sendiri. Yang kedua, kalau kata Rasul, kalau ini sudah banyak ya, sabar itu pahit, namun buahnya manis. Bahkan dulu waktu kita belajar tentang puasa, ada as-sabru nisful iman. Sabar itu setengahnya keimanan. Dan setengahnya sabar itu puasa. Maka puasa disebut seperempatnya keimanan. Ini dulu kita bahas di filsafat puasa. Berarti teman-teman yang aku beriman, setengahnya isinya adalah kesabaran. Maka keimanan kok tidak sabaran, itu berarti kita hilang setengah. Ngaku beriman kok kemerungsung, nggak tenang, ngomong terus, tidak sabar terus. Imannya setengah berarti wong as-sabru nisful iman. Yang ketiga, ada 2 hal yang ini sudah masuk. Ada 2 hal yang menunjukkan siapa diri. Yang pertama, kesabaranmu saat tidak punya apa-apa, dan perilakumu saat memiliki segalanya. Ini 2 situasi yang mudah membuat orang lupa diri. Kita tidak punya apa-apa atau punya segalanya, itu dua-duanya bahaya untuk kita. Mudah membuat lupa diri. Nah, coba kita cek, kalau tidak punya apa-apa, sejauh mana kesabaran kita. Sabar untuk tetap dalam kebenaran, dalam kebaikan, tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, berarti kita hebat. Demikian juga orang yang punya segalanya. Punya segalanya, tapi kok masih tenang ya kan? Punya segalanya kok tidak kalah, tidak koleksi mobil, tidak jor-joran beli tanah, tidak tenang gitu. Nah, itu berarti perilakunya positif. Itu yang menunjukkan siapa dia. Berarti sabar itu penting. Penciri sejauh mana kematangan kita, itu kemampuan kita sabar. Ya seperti saya bilang di awal tadi ya, ini kalau diceramahkan itu banyak, bahannya banyak. Tapi kalau dijalankan, tidak semudah mulut mengucapkannya. Kamu jangankan beban hidup yang berat, klub sepak bola mau kalah aja kamu tak sadar. Rasanya ingin ngamuk saja, ingin ngamuk saja. Apalagi beban hidup yang lain. Itu yang saya bilang, tidak semudah mengucapkannya. Tapi malam hari ini kita belajar ilmunya. Karena apa-apa itu kan harus tahu ilmunya. Kadang-kadang kita pinginnya sabar, tapi tidak ngerti ilmunya. Jadi tambah berat. Nah, malam hari ini kita belajar itu ya. Seperti apa ilmu sabar itu. Termasuk ini sindiran buat kita dari Julius Caesar. Pasti benar-benar nama ini ya. Kata beliau, lebih mudah menemukan orang yang bersedia mati dengan sukarela dibandingkan menemukan orang yang bersedia menanggung rasa sakit dengan penuh kesabaran. Mau nyari mobil untuk bunuh diri mungkin lebih mudah daripada nyari orang yang siap susah, siap sabar.
Kalau siap sukses banyak, tapi siap gagal jarang. Kalau siap menang banyak, tapi siap kalah jarang. Maka kita sebenarnya dalam hidup ini kalau ingin lengkap ya siap semuanya. Kalah siap, menang apalagi. Menang siap, kalah sudah biasa. Itu kan enak, kita apa saja terus jadi siap. Karena tidak gampang nyari orang yang siap kalah. Banyak orang siapnya menang saja, kalah tidak siap. Akhirnya terus kekalahan itu membawa keburukan dirinya. Padahal kalah itu tidak aib kok. Wajar orang bertanding, orang berlaga itu kadang menang, kadang kalah. Kuncinya justru kalau sudah kalah terus bagaimana? Kalau menang terus bagaimana? Itu di situ. Makanya, ya kalau kalah yang sabar lah. Itu kan kita biasanya begitu. Kuncinya itu. Nah, baik, kita mulai ya. Kita bicara hakikatnya sabar itu apa? Teknik, cara, dan lain sebagainya kita belajar malam hari ini biar utuh wawasan kita. Selama ini kita cuma ngerti sabar, seolah-olah sudah tahu. Tapi apa benar kita tahu apa itu sabar dan norma-normanya? Saya awali dari definisi. Nah, kita mulai belajar beneran ya. Bismillah. Kita awali dari definisi yang paling sederhana ya. Dari Aristoteles. Sabar itu apa? Kata beliau, sabar itu kemampuan menanggung penderitaan dan kesulitan dengan sikap yang matang dan tenang. Ini definisi kita. Selama ini kita mendefinisikan sabar itu ini. Mampu menanggung penderitaan dan kesulitan. Definisi paling simpel, meskipun nanti faktanya jauh lebih luas. Tidak cuma ini sabar itu, tapi bisa saja berhubungan dengan kesenangan, bisa berhubungan dengan kebaikan, tidak sekedar penderitaan dan kesulitan. Tapi ini basic dulu yang kita pahami, yang paling awal dulu, seperti yang ada di pikiran kita. Pokoknya menderita dan sulit ya saya siap, seperti tadi itu Aristoteles. Ada lagi Epictetus. Kalau ini lebih luas lagi, kemampuan menjaga kedamaian batin apapun kondisi eksternalnya. Jadi orang sabar itu batinnya stabil. Di sekitarnya isinya penuh kesenangan atau penuh hal yang menyedihkan, dia stabil. Tetap tenang batinnya, tidak mudah terpengaruh. Ini orang sabar. Jadi justru batinnya damai terus. Di luar ada gejolak apapun, dia tetap bisa menjaga ritme batinnya. Ini orang sabar, ini Epictetus. Lupa kalau di luar ada masalah, ada problem, ada hal yang memprihatinkan, ya ayo kita tangani. Tapi tetap dengan hati yang dingin, hati yang stabil. Bukan berarti cuek, iya, kita selesaikan masalahnya. Tapi tidak harus sambil marah, tidak harus sambil kemurusan, tidak harus sambil kita sendiri depresi, stres, enggak. Ya ayo kalau ada masalah kita selesaikan. Kalau ada yang harus diperbaiki, kita perbaiki. Tapi tidak dengan cara merusak batin kita. Merusak batin kita antara lain tadi tidak sabaran, kemurusan. Teman-teman yang muda-muda ini kan sering hari ini dikritik. Daya tahannya, daya sabarnya kurang. Karena era ini orang menyebutnya era instan. Apa-apa ingin cepat, ingin segera nyampe, ingin segera ketemu intinya, ingin segera ngaji 2 jam kayak ini. Mungkin teman-teman gak sabar. Tanpa intinya ngomong, pasti itu kan. Padahal kalau tidak saya giling, saya bahas tahap demi tahap. Kalau saya ngomong intinya saja, saya tidak jam
dia mau paham. Banyak ngaji filsafat itu dipotong-potong. Dia pemahamannya jadi sepotong-sepotong. Padahal mungkin yang awal relate sama yang akhir, relate sama yang tengah. Jadinya pemahamannya tidak utuh. Ya kalau tidak utuh, ya jadinya tidak lengkap wawasannya. Bisa membawa salah paham atau tidak sepaham karena tidak lengkap tadi. Nah, kalau versinya Epictetus seperti itu, hatinya stabil terus, orangnya kelihatan tenang. Ada masalah besar, ya, yuk kita selesaikan bersama-sama. Tidak harus teriak-teriak, tidak harus marah-marah, tidak harus. Iya masalah. Nah, ini kedua, jadi lebih luas daripada tadi Aristoteles. Yang ketiga, kita ambil untuk Muslim ya, Ibnu Miskaweh. Menurut beliau, sabar itu keadaan jiwa yang teguh ketika dalam kondisi yang sulit dan menyakitkan, dengan ruh yang agung dan jiwa yang kuat, menanggung semua hal tersebut tanpa menampakkan keluhan dan tindakan yang bertentangan dengan kebaikan. Nah, ini bedanya dengan definisi awal di kalimat terakhir. Tidak mengeluh dan tidak melakukan hal-hal yang tabrakan dengan kebaikan. Ini orang sabar. Maka orang sabar itu kalau dijarah, misalnya dizolimi, itu dia balas kan? Mungkin saja balas, tapi dia balasnya pasti dengan hal yang tidak bertentangan dengan kebaikan. Maka kalau ada orang maki-maki kita, orang sabar itu tidak mungkin dia membalas dengan makian. Kalau dia membalas dengan makian yang sama, itu namanya tidak sabar. Tapi juga tidak diam saja. Dia mungkin diingatkan, mungkin diluruskan, mungkin disadarkan, tapi balasnya tetap dengan kebaikan. Nah, ini yang berbeda dari definisinya itu Miskaweh. Jadi tidak menampakkan keluhan dan tidak bertentangan dengan kebaikan.